selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 118. Menik dan Jessie telah sampai di apartemen Bima. Menik masuk ke dalam apartemen itu dengan kuncinya sendiri. "Kak Bima mana?" tanya Jessie. "Mungkin Bima masih kerja. Kita tunggu aja di sini." Menik melihat isi kulkas adiknya. Dia berniat memasak untuk adiknya. Jessie yang sedang duduk di depan TV berteriak, "Kak, ponsel kakak berdering!" teriak Jessie. Menik mengambil ponselnya yang ada di dalam tas. Ada nama suaminya di layar ponsel. Dia menerima panggilan itu di dapur. "Ya halo," sahut Menik. "Sayang, nanti sore aku jemput di rumah Bima. Kamu jangan pulang sebelum aku datang." Menik mengerti, mertuanya baru saja menghubungi suaminya. Menik masih diam. "Sayang, aku akan kirimkan lagi rujak ke apartemen. Tunggu ya." Kevin langsung menutup panggilannya. Menik kembali tersenyum karena suaminya mengerti yang dirasakannya. "Jess, nanti kalau ada kurir datang, ambilkan pesanan kakak ya," ujar Menik. "Iya kak, kakak beli apa?" tanya Jessie. "Bukan kakak, tapi Kak Kevin yang membelikan kakak rujak," jelas Menik. Menik kembali ke dapur. Dia mengolah bahan yang ada di kulkas untuk adiknya. Jessie telah menerima pesanan Kevin. "Kak, ini rujaknya." Jessie menyerahkan ke Menik. "Kamu mau?" tanya Menik. "Enggak, itu untuk kakak dan si dedek bayi. Aku makan yang itu aja." Jessie menunjuk snack yang ada di atas meja. Gadis belia itu kembali menonton dengan snack yang menemaninya. Menik menghabiskan rujak dengan sangat lahap dan kembali berkutat di dapur membersihkan semuanya. Sore harinya makanan telah terhidang di meja makan dan pakaian adiknya telah bersih semuanya. Tidak ada pakaian kotor lagi di keranjang cucian. "Kakak mau baring dulu, pinggang kakak rasanya mau copot," ujar Menik ke Jessie. "Iya kak." Jessie masih setia dengan raman negeri ginseng, sedangkan Menik memilih tidur sejenak sambil menunggu suaminya menjemput. Pintu apartemen terbuka dari luar. Bima melihat ada 2 sepatu tersusun di rak sepatunya. "Sepertinya kakakku datang," ujar Bima ke langit. "Oh," sahut langit pelan. Bima melihat televisi menyala, tapi tidak ada siapapun di depan layar televisi. "Kak Bima sudah pulang?" ujar Jessie yang baru saja keluar dari kamar mandi. "Jessie, dari jam berapa di sini?" tanya Bima. "Dari siang. Kak Menik ada di kamar lagi tidur," jelas Jessie dan melirik pria yang ada di belakang Bima. "Menik? Apa Menik istrinya Kevin?" Sepertinya bukan. Mungkin namanya saja yang sama. Langit bergumam di dalam hatinya. "Oh iya Jess, kenalkan, ini teman kakak, namanya Langit." Bima mengenalkan keduanya. "Hei, namaku Langit." Langit mengulurkan tangannya ramah ke arah gadis belia itu. "Aku Jessie, adik iparnya Kak Menik." Jessie membalas uluran tangan itu. Gadis itu kembali duduk menatap layar televisi. Dan Bima memilih menghampiri kakaknya yang sedang tertidur di kamarnya sendiri. Langit duduk di seberang Jessie. Dia mencoba mengingat nama adiknya Kevin. Jika benar Menik yang dimaksud Bima, istrinya Kevin, maka gadis belia itu pasti adiknya. Itu pikirnya. Langit mencoba mengingat nama adiknya Kevin. Siapa ya namanya? Kalau tidak salah dia pernah mengalami kecelakaan. Tapi gadis ini sepertinya bukan. Jalannya saja biasa, gumam Langit pelan. Bima memijat kaki kakaknya dan sontak membuat Menik terbangun. "Aduh Bima, mengagetkan kakak saja." Menik memegang dadanya karena kaget. "Maaf, kakak sepertinya capek. Ya udah tidur lagi." Bima beranjak dari tempat tidur. "Enggak, kakak udah capek berbaring terus. Kakak kesini mau memberikan kabar baik buat kamu." "Apa itu?" Bima kembali duduk di pinggir tempat tidur.
kakak hamil, ujar Menik pelan. Apa? Bima senang dan langsung memeluk kakaknya. Akhirnya aku punya keponakan juga, ujar Bima senang. Udah yuk makan, kakak lapar nih. Kakak juga udah masak untuk kamu. Aku sayang sama kakak. Bima mengecup pipi Menik sebagai tanda sayangnya. Bima beranjak lebih dulu meninggalkan Menik yang masih membereskan tempat tidur. Yuk makan. Bima menepuk bahu Langit. Pria itu sontak kaget. Lupakan cewek yang telah menolak kamu. Itu ada gadis blasteran, bisik Bima karena memperhatikan Langit terus menatap Jessie. Langit menatap Jessie bukan menaruh hati pada gadis belia itu. Tapi dia penasaran apa gadis itu adik Kevin atau tidak. Dan dia berharap jika pikirannya salah. Bima, ayo makan. Suara seseorang membuat Langit dan Bima menoleh. Ketika melihat wajah Langit, Menik langsung membelalakkan matanya. Begitupun sebaliknya. Kak, kenalkan, ini temanku namanya Langit. Kami bekerja di satu perusahaan. Bima memperkenalkan keduanya. Tapi Langit dan Menik tidak saling bersalaman, yang membuat Bima bingung. Halo semuanya, ada apa ini? Tanya Bima bingung. Oh iya, maaf. Wajah kakak kamu sangat familiar. Ujar Langit gugup dan mengulurkan tangannya ke arah Menik. Tapi Menik tidak mau menyambut uluran tangan pria itu. Jelas familiar, kakakku brand ambasador produk kecantikan. Wajahnya selalu terpampang di jalan raya. Jelas Bima. Oh, pantesan. Ujar Langit lagi. Bima, Jessie, ambilkan piring dan minum untuk tamu kita. Menik sengaja mengatakan seperti itu agar dia bisa berbicara dengan Langit. Bima dan Jessie ke dapur membuatkan minuman di sana. Menik langsung menghampirin Langit. Apa rencana kamu? Tanya Menik pelan dengan nada ketus. Rencana apa maksud kamu? Tanya Langit balik. Setelah Zelin tidak dapat, kamu ingin mengganggu keluargaku? Iya, seru Menik. Tidak, Nik, aku tidak ada rencana apapun. Aku dan Bima bertemu di kantor. Dan akhirnya kami dekat. Jelas Langit. Bohong. Seru Menik lagi. Memang aku telah buruk di mata kalian. Perbuatan baik pun tidak akan mengubah citraku yang telah buruk. Ujar Langit pelan. Memang iya. Kamu telah dianggap sangat buruk di depanku dan Kevin. Apalagi di depan keluarga Tuan Ziko. Kamu tidak ada baik-baiknya. Menik masih menatap tajam pria yang ada di depannya. Jangan sakiti adikku. Kalau sampai kamu lukai Bima, sampai ke lubang semut pun aku cari. Menik berujar dengan melihat ke arah dapur yang mana Bima dan Jessie tengah datang dengan membawa piring dan teh untuk mereka. Aku pulang ya Bim, ujar Langit sungkan untuk berlama-lama di situ. Makan dulu, sahut Bima. Tapi, ujar Langit bingung. Langit akhirnya menuruti kemauan Bima. Itu dilakukannya agar temannya tidak menaruh curiga. Semua piring telah terisi dengan nasi dan lauk. Tapi mata Menik selalu menatap tajam ke Langit. Belum sempat mereka memasukkan nasi ke dalam tenggorokan masing-masing, bel apartemen berbunyi. Pasti itu Kak Kevin, ujar Jessie yang langsung berlari menuju pintu. Langit mulai gelisah dan dia yakin persahabatannya dengan Bima akan berakhir. Sore semuanya, ujar Kevin dan langsung melotot ketika ada sosok Langit sedang duduk bersama dengan keluarganya. Bersambung.